Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Tanjung Priuk dimanapun berada saat ini. Ibadah saat ini masih dalam kondisi PPKM, jadi Bapak, Ibu, dan saudara semua beribadah dari kediaman masing-masing. Diharapkan walaupun beribadah dari rumah masing-masing, kiranya tetap semangat untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir, dan diupayakan untuk tidak sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wisnu Trihandayani dengan tema Beriman di Tengah Badai. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh jemaat anak dimanapun berada. Berikut kita saksikan videonya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Serukanlah nama
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Iman berarti bersandar pada Allah. Ketika kita menemui jalan buntu, kita merasakan tuntunannya. Ketika kemampuan kita terbatas, Tuhan turut bekerja mencukupkan segala upaya kita. Menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dan sesama. Tuhan berharap kita dapat menjadi pengasih. Ia berfirman demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin.
Mari kita menerima berita anugerah demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapannya dengan mengaku dan menyesali dosanya, maka Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menerima kami kembali dan berkenan menganugerahkan hidup yang baru kepada kami. Pada saat ini kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai menghadap hadirat-Mu dan berbakti kepadamu. Kami hendak mengingat, kami hendak mengenang Engkau yang pernah memberi makan 5.000 orang lebih, dan Engkau juga menemani murid-murid-Mu di tengah badai. Kami memohon, kenyangkanlah jiwa kami dengan sabda-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah kami melewati badai hidup ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana saja Bapak Ibu berada. Dua cerita Injil pada hari ini sungguh sangat akrab di telinga kita. Kita sudah menghafal cerita ini sejak kita kecil, sejak kita kanak-kanak, dan cerita ini sungguh cerita yang menarik. Kita sungguh amat mengenalnya. Kedua cerita ini mengisahkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah yang pelik. Selama kita masih hidup, sepanjang nafas masih di kandung badan, kita akan selalu menghadapi masalah. Kita akan selalu menemukan persoalan-persoalan hidup. Ada kalanya kita menghadapi atau kita mempunyai masalah yang sederhana, masalah yang dapat diatasi dengan mudah saja. Tetapi ada pula kalanya kita menghadapi masalah yang pelik, masalah yang rumit, yang sulit diatasi, bahkan harus memakan waktu bertahun-tahun kita berproses dengan pergumulan itu, dengan persoalan itu. Namun kita sama-sama mengetahui dari pengalaman hidup bahwa ada banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sejak kita kanak-kanak sampai kita dewasa, kita selalu bisa belajar dari persoalan-persoalan hidup yang mampu kita atasi satu demi satu. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita peroleh dari persoalan hidup adalah kita bisa semakin mengenal Tuhan. Kita bisa semakin mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Masalah dapat menyingkapkan jati diri Tuhan. Siapa sebenarnya sosok Tuhan itu di tengah hidup kita? Dan justru sosok Tuhan itu semakin nyata, semakin terlihat, semakin dikenali justru di momen-momen kritis, justru di saat-saat kita menghadapi krisis kehidupan. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menuntut? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segenap ciptaannya? Apakah Ia adalah Tuhan yang peduli kepada kesulitan hambanya? Dan lain sebagainya. Krisis hidup dapat menyingkapkan, dapat meng-highlight, menyoroti sosok Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah bukan hanya menyingkapkan jati diri Tuhan, tetapi masalah juga bisa menyingkapkan jati diri kita. Siapa diri kita di masa-masa sulit? Apakah kita adalah orang yang gampang panik kalau tertimpa masalah? Apakah kita adalah pribadi yang mudah menyerah, yang pesimis ketika harus menyelesaikan persoalan? Atau apakah kita tipe orang yang oportunis,
selalu mencari selamat sendiri, mencari keuntungan untuk diri sendiri, bahkan ketika terhimpit oleh rupa-rupa masalah. Pendeknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah hidup menunjukkan kualitas diri seseorang. Masalah hidup sekaligus juga menunjukkan kualitas diri Tuhan yang kita kenal. Mari kita bersama-sama melihat lebih jauh kedua cerita dalam Injil ini. Cerita yang pertama mengisahkan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa jadi apabila perempuan dan anak-anak dihitung, jumlah seluruhnya mencapai 10.000 orang lebih. Bisa dibayangkan orang sebanyak itu ada di satu tempat di puncak gunung, jauh dari mana-mana, tempat yang terpencil. Mereka mengikut Yesus karena tertarik pada diri Yesus yang menghadirkan banyak berkat kepada orang-orang yang terhimpit pergumulan hidup. Mereka melihat sebelumnya Yesus telah menyembuhkan orang sakit, sehingga mereka tertarik dan mengikutnya. Lalu hari semakin siang, Yesus kemudian bertanya kepada Filipus yang berasal dari daerah sekitar situ, "Di manakah kita akan membeli roti supaya 10.000 orang lebih ini bisa makan?" Yohanes menyebutkan bahwa pertanyaan Yesus itu merupakan ujian untuk Filipus dan murid-murid yang lain. Karena sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang hendak Dia lakukan. Tuhan ingin melihat kualitas diri para murid di hadapan masalah. Maka Tuhan memperhadapkan mereka pada masalah supaya nampaklah ke permukaan seperti apa kualitas diri Filipus dan murid-murid yang lain. Filipus dan Andreas melihat di depan mereka ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, masalah yang gak ada solusinya. Keduanya membandingkan besarnya masalah itu dengan kekuatan yang dimiliki. Orang 10.000 lebih, sementara kekuatan yang ada hanyalah uang sejumlah 200 dinar dan 5 potong roti jelai, roti yang bukan dari gandum, artinya roti yang kualitasnya tidak baik, kualitasnya tidak sebaik roti gandum. Makanan orang sederhana. Di situ cuma ada 200 dinar, 5 roti serta 2 ikan. Bekalnya seorang anak kecil. Apa artinya 5 potong roti ini dibandingkan 10.000 lebih mulut yang perlu diberi makan? Perut orang-orang yang lapar. Apa artinya sedikit uang? Uang yang sedikit dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada habisnya, kebutuhan-kebutuhan yang membengkak. Dalam pengalaman Bapak Ibu sering sekali menemukan ada kalanya kita terhimpit dalam situasi seperti itu. Ada kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan menyekolahkan anak, kebutuhan makan, kebutuhan berobat, kebutuhan lain-lainnya. Sementara apa yang ada di tangan tidak sebanding dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang tiada habisnya. Lalu mari kita lihat sosok yang lain dalam cerita ini. Ada Yesus dan anak kecil yang menunjukkan sikap yang berkualitas ketika menghadapi persoalan. Bukannya mengutuki situasi, bukannya marah, bukannya pesimis, bukannya putus asa, melainkan fokus pada apa yang ada. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan anak kecil ini, Tuhan mensyukuri apa yang ada, sekecil apapun itu, seberapapun yang kita punya, seberapapun yang ada pada diri kita, itu disyukuri. Fokusnya bukan pada apa yang tidak ada, makanan yang kurang, uang yang kurang, tapi justru fokusnya pada apa yang ada ini, disyukuri, diucapkan terima kasih, dipandang, dipahami sebagai berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, diterima dengan baik. Anak kecil itu mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan yang dipandang tidak penting, bahkan namanya pun tidak ditulis dalam cerita ini. Anak ini tanpa nama, persembahannya kecil sekali, kelihatan sangat tidak berarti
di hadapan kebutuhan sebesar itu. Tetapi toh anak ini tetap memberikannya sambil percaya kepada Tuhan Yesus yang menurut pikirannya, menurut isi hatinya tentu mampu berbuat sesuatu dengan apa yang dia serahkan kepada Tuhan itu. Betapapun kecil dan tidak berartinya persembahan dirinya itu, dia berikan saja kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Persembahan yang sedikit dan tidak berarti itu kemudian diubah oleh Yesus menjadi lebih dari cukup. Kita sering sekali merasa kecil, tidak berarti, tidak berdaya, dan tidak mampu berbuat apapun untuk diri sendiri dan orang lain. Di tengah-tengah musibah pandemi, sering sekali kita merasa kecil dan tidak berdaya untuk menolong diri kita sendiri, apalagi menolong orang lain yang terpapar. Kita lupa bahwa kita mempunyai akses pada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Seperti anak ini yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kanak-kanak yang kita kenal di dalam pengasuhan kita, di dalam pengasuhan para orang tua. Anak-anak yang dengan percaya penuh bahwa orang tuanya selalu akan mencukupkan kebutuhannya, selalu akan melindunginya. Ada kalanya mereka tidak mengerti kenapa dimarahi, ada kalanya mereka tidak mengerti kenapa keinginannya tidak dipenuhi, tidak dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi toh mereka tidak meninggalkan kedua orang tuanya karena tahu hidupnya ada di tangan kedua orang tuanya dan orang tuanya mengasihi dia dan akan senantiasa menjaga dan melindunginya. Anak ini tahu dia tidak akan kelaparan, meskipun bekal makan siangnya dia berikan kepada Tuhan. Anak itu tahu bahwa dia punya akses pada kekuatan yang tidak terbatas, yang sering sekali kita sebagai orang dewasa tidak mampu melihat akses itu karena pikiran kita dipenuhi atau ditutupi oleh rupa-rupa hitung-hitungan logika. Ada kalanya berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal-hal tidak logis yang terjadi dalam hidup kita. Rezeki yang sedikit bisa cukup untuk 1 bulan. Kekuatan yang terbatas bisa melayani orang banyak. Tidak ada yang bisa menyangka apa yang bisa diperbuat Tuhan dengan apa yang kita punya. Cerita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang berlimpah. Kita membaca dalam surat Efesus, Rasul Paulus mendoakan jemaat supaya jemaat mengalami kelimpahan, supaya engkau dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu artinya mengalami kelimpahan roh. Hidupnya, batinnya, jiwanya dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus, Roh Kristus. Hidupnya berakar di dalam Kristus, jadi aman dan tentram, tidak mudah terombang-ambing ketika dihantam oleh rupa-rupa badai masalah kehidupan. Cerita ini adalah wujud atau pesannya yang disampaikan. Allah ini memberikan pemeliharaan, ada pemeliharaan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan akan melakukan apa yang perlu Ia lakukan demi kelangsungan hidup kita. Rasul Paulus juga mendoakan supaya kita mampu mengenali kehadiran Tuhan itu, bahkan mengenali cinta kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan, mampu menyelami betapa lebar, panjang, dalam, dan tingginya cinta Tuhan itu, meskipun terkadang tidak mampu masuk di dalam logika kita. Tuhan akan mencukupkan segala upaya yang Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya kerahkan untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang tidak ada selesainya. Satu masalah selesai, tunggu saja sebentar, kemudian akan ada masalah lain yang muncul. Kalau bukan masalah rumah tangga, adalah masalah di tempat bekerja. Kalau tidak ada masalah di tempat bekerja, ada masalah di gereja. Kalau tidak ada masalah di gereja, di masyarakat, di tempat kerja, di keluarga, ada masalah dengan diri sendiri. Selama kita hidup, selama kita berelasi dengan Tuhan, dengan sesama ciptaan, kita pasti akan menemukan masalah. Tetapi Tuhan hadir, Tuhan menyediakan dirinya, dan Tuhan menyediakan yang kita butuhkan dengan berlimpah
Gak tanggung-tanggung Tuhan kasihnya. Roti dikasih, sisanya 12 bakul. Cerita kedua adalah para murid yang melanjutkan perjalanan menyeberangi Danau Tiberias dan menghadapi badai. Mereka baru mengarungi atau baru mendayung sebentar saja, jadi jaraknya belum terlalu jauh dari pantai. Baru 1-2 kilometer dari pantai. Perjalanan mereka masih belasan kilo menuju pantai yang mereka tuju. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh badai, oleh angin topan, dan mereka bekerja keras, berusaha untuk bisa mengatasi perahu, mengendalikan perahu supaya tidak sampai karam. Lalu Yesus menyusul. Pikiran mereka, ya Yesus akan menyusul tapi dengan perahu. Jadi mereka tidak menyangka ketika ada sosok bayangan yang mendatangi mereka berjalan di atas air. Mereka ketakutan melihat penampakan itu. Mereka tidak menyangka, mereka pikir ada perahu lain yang datang, tapi ini Yesus yang berjalan di atas air. Ketika mereka ketakutan melihat penampakan itu, bahkan di Injil Matius mereka menyebut Yesus itu hantu. Yesus berkata menenangkan mereka, aku ini, jangan takut. Kata aku ini dari kata Yunani ego eimi adalah kata yang dipakai Yesus untuk menjelaskan siapa dirinya. Ego eimi, aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup, aku adalah terang hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup, dan seterusnya. Dan istilah ini orang Israel tahu betul, ini istilah keramat. Karena padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah ehye asher ehye, yang kemudian kita kenal dalam transliterasi YHWH atau Yahweh yang kita baca. Dan itu merupakan jawaban Tuhan ketika Musa bertanya siapa nama Tuhan. Maka pendeknya yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menunjukkan atau kehadiran Yesus itu adalah tanda kehadiran Tuhan, kehadiran Allah sendiri, mendampingi, menemani manusia menghadapi badai hidup. Yesusnya datang menyeberang, menghampiri kita di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah situasi yang mengancam keselamatan seperti yang kita hadapi saat ini. Dan Yesus itu berkata, ini aku, ini Tuhanmu, jangan takut. Yesus datang untuk bersama-sama dengan kita melalui badai itu. Kita tidak sendirian melaluinya. Ia kemudian menuntun kita memenuhi maksud Allah atas hidup kita. Dan maksud Allah itu bukanlah kecelakaan, bukanlah hidup yang sia-sia, bukanlah kehidupan yang biasa saja, melainkan kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera, bahkan kehidupan yang mendatangkan berkat bagi siapa saja yang bersentuhan dengan hidup kita. Seringkali kita gagal melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini karena kita mengarahkan pikiran kita, hati kita fokus pada masalah, pada keinginan-keinginan, pada kebutuhan-kebutuhan. Bahkan ada kalanya kita terlalu fokus dengan cara-cara kita sendiri untuk mengatasi masalah. Kita lupa bahwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka berikanlah ruang juga untuk Tuhan bekerja di dalam persoalan-persoalan hidup yang kita usahakan untuk kita atasi bersama-sama. Contoh-contoh dalam perjanjian lama sangat banyak. Yang menarik adalah seorang Romo menjelaskan keluarga-keluarga dalam kitab suci. Lalu dia menjelaskan soal Daud. Ketika Daud sudah dinobatkan menjadi raja, sudah punya istana, Yerusalem sudah dia duduki, dia sibuk, dia fokus pada masalah yang belum terpecahkan, yaitu belum ada rumah Allah. Tabut perjanjian masih disimpan di kemah, padahal dia sudah punya istana. Dia pusing, dia memikirkan, dia berhitung-hitung bagaimana membangun rumah Allah itu. Lalu Allah berkata kepadanya, tenang saja, bukan kamu yang membangun rumah untukku. Rumah itu nanti dibangun oleh Salomo. Ya memang anaknya Salomo yang membangun bait suci itu pertama kali. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini, yang dimaksud oleh perkataan Tuhan ini adalah rumah itu tidak bisa dibangun oleh manusia. Rumah Allah itu bukan yang dibuat dari semen dan batu, melainkan rumah itu dibangun
ketika shalom, ketika damai sejahtera Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan, itu rumah Allah. Meskipun badai menerpa, pergumulan banyak, tapi hati kita tentram, kita sesungguhnya ada di dalam rumah Allah, atau rumah Allah ada. Allah berdiam di dalam hati kita, Allah berdiam dalam kehidupan kita. Itu bait sucinya. Tetapi Daud tidak paham. Lalu Tuhan Allah justru menunjukkan kepada Daud dan banyak orang yang mengetahui kisahnya, bukan Daud, bukan manusia yang membangun rumah Allah, tapi justru Allah yang sedang membangun rumah untuk si Daud ini. Allah membangun keluarganya, membangun istananya, membangun kerajaannya, membangun kehidupannya. Meskipun di dalam perjalanan banyak sekali jatuh bangun keturunan-keturunan Daud sampai dengan saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah itu diizinkan Tuhan datang sekali lagi bukan untuk menghancurkan kita, bukan karena Allah pergi meninggalkan kita, bukan menunjukkan Allah itu adalah Allah yang tidak bertanggung jawab, Allah yang tega hati, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah justru ingin membangun hidup kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang telah dimuat di dalam warta jemaat di dalam grup WA, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus yang akan datang akan dilayankan sakramen perjamuan kudus, dan kita semua bahkan anak-anak juga turut diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan ini adalah tanda bahwa Tuhan hadir memelihara hidup kita, memberi kita rejeki untuk tubuh, untuk jiwa kita. Dia hadir bagi kita untuk menghadapi rupa-rupa pergumulan hidup. Sebelum kita bersama-sama menyambut dan menerima perjamuan Tuhan tersebut, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita sekali lagi dengan memeriksa diri, dengan melakukan pemeriksaan diri. Saya akan menuntun Bapak Ibu sekalian melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita renungkan dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam hati kita dengan jujur dan sungguh-sungguh. Apakah Bapak Ibu Saudara dan juga saya sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa yang kita perbuat sehingga kita ada dalam kondisi yang tidak selamat? Apakah kita menyadari bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa itu sehingga kita membutuhkan Sang Juru Selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah yang hadir dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus dan menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad mau menjalani hidup penuh syukur, mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan dengan memenuhi dan menaati semua firman-Nya? Sakramen perjamuan tersedia bagi kita yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan mengaku dan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya kita senantiasa dimampukan melakukan kehendak-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau mendengar jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuhan, Engkau tahu kami menyerahkan hati kami untuk Engkau periksa. Kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang ringkih. Kami adalah manusia yang seringkali lupa bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Seringkali kami merasa tidak puas dengan apa yang Engkau beri dan mencari sesuatu yang lebih dalam hidup kami, dan terkadang apa yang kami lakukan itu justru mendukakan Engkau, bahkan membuat masalah-masalah hidup kami menjadi semakin rumit. Oleh sebab itu saat ini kami hendak mempersembahkan segenap hati kami dan hidup kami.
Kami serahkan seisi rumah tangga kami kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau bimbing, untuk Engkau tuntun, untuk Engkau sentuh dengan sakramen perjamuan kudus-Mu, supaya hati kami semakin dekat dengan Tuhan, supaya Engkau hidup di dalam kami dan kami selalu hidup di dalam-Mu. Dengan demikian kami tahu bahwa kami akan selamat dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, dan situasi apapun yang harus kami hadapi. Kami memiliki Engkau dan kami selalu dimiliki oleh Dikau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan dada di kiri sebagai simbol kesungguhan bersama umat Tuhan di segala masa dan tempat. Marilah kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Berkatilah saudara-saudari kami yang lapar, dan berikanlah kepada saudara-saudari kami pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Karuniakanlah ketabahan agar kami mampu menerima masalah dan tidak lari dari masalah. Kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami ini dari segala malapetaka. Berkatilah usaha para pemimpin kami, sekaligus kerjasama dan dukungan segenap masyarakat untuk dapat segera mengakhiri pandemi ini. Kami mohon karuniakanlah kesehatan dan hikmat juga kepada para pelayan gereja kami ini, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon kepadamu, berkatilah saudara-saudari kami hati yang ikhlas ketika saudara-saudari kami mengalami kehilangan anggota keluarga karena virus COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Kami berdoa bagi Bapak Subari, kami berdoa untuk keluarga Diaken Titi, kami juga berdoa bagi keluarga almarhumah Mbah Marikem dan keluarga Bapak Heri Suhartono yang baru saja kehilangan orang-orang terkasihnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berkenan memulihkan dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Seto Wardoyo, Saudari Natasha Septiani, keluarga Dedi Irawan, keluarga Andi, keluarga Henry Sumartohono, Ibu Diaken Nani Satini, keluarga Dedi dan Deborah, Ibu Mukit, Saudari Jenny dan suaminya Filipus, Bapak Budi Rahayu, Ibu Sri Partini, Ibu Paulinda Agusmina, Ibu Evita Priyanti, Bapak Dani Munayang, Bapak Hermawan, Bapak Sandi Adiatindro, Bapak Edi Suryadi, Ibu Ardi Asri Utami, Ibu Herman Taswid,
Saudari Krisnawati Yordaningsih, Bapak Supri Atmaji, Ibu Erna Listiawati, Bapak Subagio, Bapak Akrim Sinsigus, Bapak dan Ibu Sakiman, Bapak Bambang Hartono, keluarga Ibu Yulianto, Ibu Pramono, Ibu Tuti Sumaji, Ibu Mami Trimulyono, Ibu Mai, dan Ibu Suwawi Tamba. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang lain yang saat ini menghadapi rupa-rupa pergumulan. Semoga cinta kasih Tuhan menopang mereka. Semoga berkat tuntunan Roh-Mu kami mampu mewartakan kabar baik kepada sesama kami yang membutuhkan, dan kami juga rela mempersembahkan diri kami untuk kebaikan bersama. Doa ini ya Tuhan kami panjatkan bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang kita pinta, seperti perkataan Paulus dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai dengan 21. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah kemuliaan turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam Kristus serta
kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur hari ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban bagi kami. Kami mau mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dalam panggilan kami dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa warta utama minggu ini adalah sebagai berikut. Lelayu, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Kristiana Kairah, ibunda dari Ibu Diaken Puji Nursanti, pada tanggal 21 Juli 2021 di Cilacap. Majelis dan segenap warga Jemaat GKJ Tanjung Priuk turut berduka cita dan berdoa, kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya. Semua orang yang telah dibaptis, baik anak-anak maupun orang dewasa, sebagai sarana pemeliharaan iman. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 WIB. Ibadah dilaksanakan secara live streaming dan warga jemaat dimohon untuk tetap mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan di rumah masing-masing. Dalam kondisi pandemi COVID-19, maka persiapan atau pendadaran untuk sakramen perjamuan dilangsungkan dalam ibadah hari Minggu 18 dan 25 Juli yang sudah kita laksanakan. Mohon menjadi perhatian segenap warga jemaat. Bulan Kebangsaan. Pokja Peribadatan bekerjasama dengan Pokja kategorial lainnya akan bersinergi merayakan Bulan Kebangsaan Agustus 2021 dengan mengikuti tema dari Sinode, yaitu menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Tema mingguan dan bacaan mengikuti sesuai buku panduan dari Sinode dengan penyesuaian lagu yang telah disusun secara tim didampingi oleh Ibu Pendeta Wisnu Trihandayani. Adapun jadwal ibadah sebagai berikut. Minggu 1 Agustus 2021, Perjamuan Kudus, PIC Pokja Anak, ibadah bahasa Indonesia, nuansa dari Kepulauan Indonesia bagian timur, NTT, Maluku, dan Papua. Minggu 8 Agustus 2021, PIC Pokja Remaja, ibadah bahasa Indonesia, nuansa dari Kepulauan Sumatera. Minggu 15 Agustus 2021, PIC Pokja Adiuso, ibadah bahasa Jawa, nuansa Kepulauan Jawa, Madura, dan Bali. Selasa 17 Agustus 2021, PIC Pokja Pemuda, ibadah HUT RI, bahasa Indonesia, nuansa zaman perjuangan kemerdekaan. Minggu 22 Agustus 2021, PIC Pokja Dewasa, ibadah bahasa Indonesia, nuansa Kepulauan Sulawesi. Minggu 26 Agustus 2021, PIC Pokja Peribadatan berpadu dengan semua Pokja lainnya, ibadah bahasa Indonesia dengan nuansa Kalimantan. Untuk memeriahkan dan menjaga semangat kebangsaan dan berpadunya jemaat, akan dilangsungkan acara Festival Anak Bangsa, yaitu menyelenggarakan beberapa lomba, antara lain nyanyian anak bangsa kategori umum berupa lomba menyanyi grup, pesan anak bangsa kategori pemuda, yaitu membuat karya puisi dan atau pesan, kesan anak bangsa kategori remaja, yaitu membuat presentasi kanva, syukur anak bangsa kategori anak SD, membaca puisi pendek atau sederhana, boleh dari hasil karya sendiri ataupun orang lain. Ceria anak bangsa kategori TK, playgroup, batita, lomba kostum pakaian nasional atau daerah,
Untuk pengiriman file, linknya ada dalam Warta Jemaat, dan batas waktu pengiriman video hasil karya adalah Minggu 15 Agustus 2021. Untuk rincian lomba dapat Bapak Ibu dan Saudara baca pada Warta Jemaat. Untuk lomba juga diberikan hadiah menarik bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikutinya, akan diberikan pada penutupan bulan kebangsaan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 setelah ibadah pagi. Langkah-langkah jika warga gereja terpapar COVID-19 dapat Bapak Ibu dan Saudara baca dalam Warta Jemaat. Penggantian mobil ambulan dan pembantuan warga terpapar COVID-19. Pada bulan Juni sampai dengan 9 Juli 2021 tercatat warga gereja terpapar COVID-19 sebanyak 60 orang atau naik 100% dari periode Maret 2020 sampai dengan April 2021. Terpaparnya satu warga gereja juga menyebabkan satu keluarga melakukan isolasi mandiri. GKJ Tanjung Priuk melalui Satgas COVID-19 GKJ Tanjung Priuk telah melakukan upaya untuk membantu warga gereja yang terpapar dengan bantuan obat-obatan dan vitamin. Demikian juga pembantuan logistik, makanan atau bahan makanan dari aktivitas kelompok kepada keluarga-keluarga yang harus isolasi mandiri. Dua pembantuan tersebut memerlukan dana yang cukup besar, baik diupayakan melalui kas gereja maupun sumbangan warga gereja di kelompok. Di sisi lain, kendaraan ambulan gereja sangat dibutuhkan untuk membawa pasien atau membawa jenazah. Kondisi saat ini sering mengalami gangguan, sehingga direncanakan untuk dilakukan peremajaan dengan pembelian unit baru. Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka Majelis GKJ Tanjung Priuk mengajak warga jemaat untuk ambil bagian dalam rangka penggalangan dana untuk ketiga kegiatan tersebut. Dukungan dana dapat ditransfer melalui Bank Mandiri. Nomor rekening ada dalam Warta Jemaat. Melalui amplop persembahan khusus juga boleh disampaikan melalui penetua atau diakan setempat. Untuk laporan pembelian obat dan vitamin melalui Satgas COVID-19 dari Januari sampai dengan Juli dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Untuk penerimaan persembahan penggalangan COVID-19 dan pembelian unit ambulans juga sudah diterima, mohon dilihat dalam Warta Jemaat. Rata-rata kebutuhan obat dan vitamin untuk warga terpapar sekitar 352.000 dan logistik untuk warga gereja rata-rata Rp250.000. Atas dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Cuti Pendeta Wisnu Trihandayani. Diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa Pendeta Wisnu Trihandayani akan mengambil cuti pada tanggal 27 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021. Bagi warga jemaat yang berkepentingan atas pelayanan pendeta, mohon dimaklumi. Untuk laporan keuangan dapat Bapak Ibu dan Saudara simak di Warta Jemaat selengkapnya. Boleh dikoreksi jika ada atau ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Untuk warga sakit, nama-namanya juga ada dalam Warta Jemaat. Mohon Bapak Ibu dan Saudara dukung dalam doa pribadi di kediaman masing-masing. Warta ulang tahun. Majelis dan segenap warga jemaat GKJ Tanjung Priuk mengucapkan selamat berbahagia, semoga panjang umur dan Tuhan memberkati kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Selengkapnya ada dalam Warta Jemaat. Demikian info hari ini, Tuhan memberkati.
hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun berada, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga.